sudah antusias untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas di chapter 3 ya mengenai teknik dokumentasi sistem. Ya, jadi nanti tujuannya mempelajari ini yaitu ada dua. Anda semua diminta untuk mampu memahami dan menganalisis teknik dokumentasi sistem itu. Ya, dan yang kedua Anda diharapkan untuk mampu membuat dokumentasi sistem itu sendiri. Oke. Baik, untuk sebelum kita memulai perkuliahan selanjutnya, saya akan memperlihatkan suatu video dahulu, ya, untuk memberikan wawasan di awal kenapa kita perlu mempelajari dokumentasi sistem ini, ya. Sudah berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan tema Teknik Dokumentasi Sistem. Menurut kalian, kenapa sih dokumentasi sistem ini penting? Coba kalian bayangkan jika ingin membangun sebuah gedung. Gak mungkin kan langsung membuat itu aja. Pasti butuh gambar desain arsitektur gedungnya. Nah, dokumentasi sistem ini ibarat arsitektur tersebut di dalam perusahaan. Ini penting jika kalian mahasiswa akuntansi ingin menjadi seorang akuntan profesional maupun analis sistem. Tanpa pemahaman teknik dokumentasi sistem ini, bisnis bisa jadi gampang runtuh. Yuk kita bahas lebih dalam. Coba bayangkan bagaimana caranya perusahaan yang begitu besar bisa menangani ribuan bahkan jutaan transaksi setiap harinya. Selain itu mereka langsung menangani ribuan pesanan masuk, kemudian mencatat laporan keuangan, dan bagaimana mengontrol semua transaksi, alur data dan alur keuangan dari semua departemen bisnis yang ada di mereka. Jadi kalau kita melihatnya dari luar, itu seperti sebuah keajaiban operasional, ya kan? Coba kita lihat siklus transaksi ini. Pertama, perusahaan akan menerima pesanan, kemudian mengatur stoknya di gudang, ketiga, membayar invoice kepada pemasoknya, dan terakhir, semua itu akan dinampung di sebuah laporan keuangan. Bayangkan jika ini terjadi pada ribuan bahkan jutaan transaksi setiap harinya. Apa jadinya kalau sistem yang sibuk tadi tiba-tiba error? Lagi santai-santai kerja, tiba-tiba muncul notifikasi. Terjadi selisih kas yang gede banget. Belum lagi ternyata stok di gudang tidak cocok dengan yang ada di catatan. Laporan keuangan malah menunjukkan angka yang beda banget sama realitasnya. Wah, sungguh bikin kacau kan? Nah, pas saat situasinya chaos kayak gitu, pasti muncul pertanyaan di kalian. Siapa yang terlibat dan bertanggung jawab? Di mana sih salahnya? Siapa aja yang ikut nyatet? Dan kemudian, gimana caranya nanti auditor yang datang bisa paham dengan sistem yang super ribet ini? Dalam waktu singkat, untuk mencari akar masalahnya. Tanpa adanya rekam jejak atau panduan akan sulit sekali untuk menemukan kesalahannya. Dari permasalahan tadi, sebenarnya solusinya ada secara praktis dan akademis. Sistem informasi itu nggak cuma soal komputer, di situ ada manusia, prosedur, dan juga data. Coba bayangkan jika kalian sebagai karyawan baru di perusahaan. Kalau perusahaan tidak punya dokumentasi, pasti kalian bingung, tanya sana sini, dan parahnya kalau dapat jawaban yang beda-beda. Tentu beda cerita kalau perusahaan punya dokumentasi, kalian tahu persis siapa ngelakuin apa dan gimana proses datanya dari awal sampai akhir. Terus, apa sih isi dokumentasi itu? Dokumentasi itu bukan hanya melihat hasil akhirnya saja, tapi ini sebuah peta perjalanan data dari awal hingga akhir. Kita memetakan ini dengan menjawab pertanyaan fundamentalnya. Siapa melakukan aktivitasnya, apa sih yang mereka kerjakan, kapan itu dikerjakan, di mana datanya disimpan, kenapa prosedur itu harus ada, dan ujungnya di mana data tadi bertransformasi menjadi informasi yang berguna. Nah, setelah tahu apa yang akan dicatat, pertanyaannya, gimana cara mencatat ini secara profesional? Oke, baik. Kira-kira bagaimana cara mencatat ini secara profesional? Ada yang memberikan pendapat? Saya, Bu. Oke.
pakai bagian alir. Pakai bagian alir. Oke, bisa jadi Mas. Terima kasih. Ada lagi? Saya Bu, kalau ini pakai mind mapping gimana Bu? Pakai mind mapping. Oke, bisa jadi. Jadi untuk bisa mencatat hal ini secara profesional tadi, salah satunya sudah terjawab, yaitu menggunakan bagian alir atau nanti kita sering sebut namanya flow chart. Jadi untuk bisa menjawab bagaimana cara mencatat dokumentasi dari secara profesional, sebenarnya kita harus tahu dulu mengapa dokumentasi ini tuh penting bagi suatu entitas. Selanjutnya, setelah kita mengetahui mengapa hal ini penting untuk dilakukan, kita lanjut untuk mengetahui bagaimana cara melakukannya. Ada 3 teknik untuk kita bisa melakukan dokumentasi sistem. Yang pertama namanya BPD atau Business Process Diagram. Untuk apa itu? Untuk memahami dan memvisualisasikan siapa melakukan apa. Yang kedua yaitu flowchart. Ya, ini agak lebih sedikit rigid, yaitu untuk mengevaluasi alur fisik dokumen, arsitektur sistem, dan logika program komputernya. Dan yang terakhir ada yang namanya DFD atau Data Flow Diagram. Tujuannya yaitu untuk mendokumentasikan dan menelusuri alur datanya secara murni, secara logis, ya, tanpa wujud batasan fisik teknologinya. Selanjutnya kita agak sedikit lebih dalam. Yang pertama mengenai BPD, ya, fokus utamanya untuk deskripsi visualisasinya. Siapa melakukan apa? Ini sekilas gambarnya seperti ini, ya. Jadi ada siapa melakukan apa. Oke, untuk pertemuan kali ini kita lebih fokus ke bisnis proses diagram, ya. Ini contohnya BPD pada suatu bisnis proses. Jadi di kolom sebelah kiri itu mengindikasikan aktornya, siapanya yang terlibat di bisnis proses ini. Dan kolom yang kanan adalah aktivitas yang dilakukan oleh aktor tersebut. Ya, di situ ada lingkaran, ada anak panah, persegi, kemudian ada lingkaran yang lebih tebal. Ya, mari kita sekarang mempraktekkan membuat ini di suatu aplikasi website. Kita bisa akses secara free. Oke, kita buka aplikasinya deh. Jadi ini adalah salah satu aplikasi yang tersedia free yang bisa kita gunakan untuk latihan membuat dokumentasi sistem, ya. Misalnya kita mau membuat lingkaran, tinggal langsung ambil aja dari sini, kita habiskan. Kemudian persegi panjang artinya suatu kegiatan atau suatu aktivitas. Siapa yang ingin mencoba membuat lingkaran? Oke, silakan. Coba. Oke. Mau. Oke, klik lagi. Oke, sudah itu? Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau mencoba? Oke, silakan Pak. Oke, nanti kita akan praktekkan secara keseluruhan. Nanti saya akan menampilkan suatu QR yang bisa kalian scan untuk menuju ke suatu video mengenai siklus penggajian. Jadi nanti secara berkelompok, ini saja kelompok 1 dan kelompok 2, ya, nanti dipraktekkan di laptop kalian, ya, membuka aplikasi ini untuk membuat dokumentasi sistem penggajian, ya. Baik. Ini QR, silakan di-scan, ya, di dalamnya ada kasus. Silakan dianalisis secara berkelompok, ya. Kemudian nanti dicoba dipraktekkan di laptop masing-masing untuk membuat dokumentasi sistemnya. Silakan. Sini, akuntan. Sini pindah, sini kan ya? Iya. Kan data yang mulia ya. Kita yang dulu aja nanti kuliah. Oke, sudah buka ya? Silakan dianalisis aktornya siapa saja dan dia melakukan apa, ya. Ini kan ada karyawan baru, berarti masuk di sini. Oke, betul. Jadi aktor yang pertama kalian sudah menemukan karyawan baru. Iya. Ada aktor yang lain? Ini alamatnya yang pindah. Oke, ya. Kemudian itu bagian akuntannya, manajernya juga termasuk aktornya. Oh iya. Oke, sudah selesai semua diskusinya? Sudah, Bu. Oke. Kemudian setelah itu siapa ini yang ingin mencoba menampilkan hasil diskusinya? Nomor 1, nomor 2? Aktor yang pertama yaitu karyawan baru, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga bagian penggajian,
yang keempat utang usaha, yang kelima manajer, dan yang terakhir ada akuntan. Nah, yang di bagian yang jadi di atas tadi. Oke, betul. Silakan. Jadi ada sedikit koreksi saja, mungkin ya saya ingin mengkonfirmasi bahwa di bagian utang usaha ini dia berperan sebagai pihak yang mentransfer. Jadi bagian penggajian itu dia menghitung, kemudian bagian usaha adalah bagian yang mentransfer. Tentu setelah melalui ACC dari manajer. Dan semua transaksi ini tadi yang dilakukan oleh banyak aktor akan dicatat oleh aktor.